Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirta Arkan. Saya selaku moderator pada presentasi ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Sofi Ramadhani, Anita Trisaskia, Meliarnis, Dwi Julianda, Dinda Arahma, dan Febrianti. Baik, kepada pemateri waktu dan tempat dipersilahkan. Baik teman-teman, pada slide kali ini saya akan menjelaskan tentang kondisi masyarakat Aceh sebelum kedatangan Belanda. Nah, pada masa sebelum kedatangan Belanda, Aceh merupakan salah satu kesultanan Islam yang sangat kuat dan maju. Aceh tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi pusat perdagangan internasional. Secara sosial, masyarakat Aceh dipimpin oleh sultan yang didukung oleh ulama dan hulu balang. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Dari segi ekonomi, Aceh menguasai jalur perdagangan penting, terutama komoditas seperti lada, emas, dan rempah-rempah. Aceh menjalin hubungan dagang dengan berbagai wilayah seperti Arab, India, dan Eropa. Secara politik, pemerintahan Aceh sudah terorganisir dengan baik, dan hukum serta budaya masyarakatnya berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, slide selanjutnya yaitu ada masyarakat Eropa. Menjelang abad ke-17, bangsa-bangsa Eropa mulai bersaing untuk menguasai jalur perdagangan dunia. Negara seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berlomba-lomba memperkuat kekuatan maritim mereka. Mereka membangun armada laut yang kuat untuk memperluas wilayah kekuasaan dan menguasai perdagangan internasional. Belanda kemudian mendirikan VOC pada tahun 1602 yang berfungsi sebagai perusahaan dagang sekaligus alat untuk memperluas kekuasaan mereka di Asia. Melalui VOC, Belanda mulai masuk ke wilayah Nusantara termasuk Aceh dengan menguasai perdagangan dan sumber daya alam. Nah, segitu saja penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Aceh berkembang menjadi salah satu pusat perdagangan di Asia Tenggara. Hubungan dagang Aceh tidak hanya terbatas di wilayah Nusantara, tetapi juga menjangkau pedagang dari Arab, India, hingga Eropa. Pelabuhan Aceh menjadi tempat perdagangan berbagai komoditas penting seperti lada, rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, Aceh berkembang menjadi bandar niaga yang sangat penting pada abad ke-16 dan ke-17. Dari sisi politik, Aceh dipimpin oleh seorang sultan yang didukung oleh uli balang atau bangsawan daerah serta para ulama. Islam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Aceh karena tidak hanya menjadi agama tetapi juga menjadi dasar hukum, budaya, dan identitas. Selain itu, Islam juga menjadi faktor pemersatu masyarakat dalam menghadapi pengaruh dan ancaman dari pihak asing. Nah, lalu kita masuk ke slide usaha Belanda menaklukkan Aceh. Sebelum perang besar terjadi, hubungan antara Aceh dan VOC sudah mengalami ketegangan. Hal ini disebabkan oleh persaingan perdagangan, terutama perdagangan lada yang menjadi komoditas utama Aceh. Belanda juga ingin menguasai Selat Malaka yang memiliki posisi sangat strategis bagi perdagangan internasional. Untuk memperkuat posisinya, Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Utsmaini dan Inggris guna menghadapi tekanan dari Belanda. Pada tahun 1873, Belanda melancarkan ekspedisi militer pertama ke Aceh. Namun, serangkaian ini mengalami kegagalan dan bahkan Jenderal Kohler tewas dalam pertempuran. Belanda kemudian mengirim ekspedisi kedua pada tahun 1874 dan berhasil merebut Kutaraja yang saat ini dikenal sebagai Banda Aceh.
Meskipun demikian, perlawanan rakyat Aceh dilanjutkan melalui perang gerilya yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Tuku Umar, Cut Nyak Dien, dan para ulama. Perjuangan ini berlangsung cukup lama dan ini menyulitkan Belanda. Pada periode 1896 hingga 1904, Belanda menerapkan strategi baru yang dikenal sebagai politik Snokhorgonj, yaitu masyarakat Aceh untuk mempelajari kondisi sosial dan budaya. Melalui strategi tersebut, Belanda akhirnya dapat memperluas pengaruh dan kekuasaannya di Aceh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada strategi Hindia Belanda. Pada Perang Aceh, Belanda menggunakan beberapa strategi untuk melemahkan Kesultanan Aceh. Salah satunya adalah melakukan invasi militer besar-besaran sejak tahun 1873. Selain itu, Belanda juga melakukan blokade laut di sepanjang pesisir Aceh untuk memutus jalur perdagangan, pasokan senjata, dan bantuan dari luar. Dengan cara ini, Belanda berharap kekuatan ekonomi dan logistik Aceh menjadi melemah. Belanda juga menerapkan politik adu domba atau Dief et Ipra. Tujuannya adalah memecah persatuan para pemimpin dan rakyat Aceh agar lebih mudah dikuasai. Selain itu, Belanda menggunakan senjata yang lebih modern, membangun benteng pertahanan, dan menerapkan taktik kontra-gerilya untuk menghadapi perlawanan rakyat Aceh. Nah, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan reaksi rakyat Aceh. Meskipun mendapat tekanan besar dari Belanda, rakyat Aceh tidak menyerah. Mereka melakukan perang gerilya, yaitu menyerang secara berpindah-pindah dan memanfaatkan kondisi wilayah yang mereka kuasai. Perlawanan ini dipimpin oleh para ulama, tokoh adat, dan pemimpin lokal. Semangat jihad, keberanian, dan solidaritas masyarakat membuat rakyat Aceh terus berjuang mempertahankan wilayahnya. Karena perlawanan yang sangat kuat inilah, Aceh menjadi salah satu daerah yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Jadi dapat disimpulkan bahwa Belanda berusaha menguasai Aceh melalui kekuatan militer, blokade laut, dan politik adu domba. Namun, rakyat Aceh memberikan perlawanan yang gigih melalui perang gerilya dan persatuan masyarakat sehingga perang berlangsung sangat lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas bentuk perlawanan Aceh, pejuang Aceh dan taktik gerilya. Para pejuang Aceh atau mujahidin menggunakan pengetahuan mendalam tentang medan hutan dan pegunungan Aceh untuk melancarkan serangan gerilya yang efektif terhadap pasukan Belanda. Mobilisasi milisi lokal dipimpin oleh para ulama dan tokoh adat yang menjadi tulang punggung perlawanan bersenjata. Pemberontakan rakyat dan durasi perlawanan. Rakyat Aceh melancarkan perlawanan panjang selama lebih dari 3 dekade, tahun 1873 sampai tahun 1904, menjadikannya salah satu perlawanan terlama terhadap kolonialisme Belanda di Nusantara. Semangat juang yang tinggi diperkuat oleh nilai-nilai Islam, menjaga solidaritas rakyat dalam menghadapi penjajahan. Perlawanan Aceh juga didukung strategi yang fleksibel, para ulama serta persatuan masyarakat yang kuat. Dukungan logistik, tempat perlindungan, dan informasi dari rakyat membuat perjuangan semakin sulit dipatahkan. Selain itu, semangat pantang menyerah dan keberanian para pejuang menjadi faktor penting dalam mempertahankan perlawanan dalam jangka waktu yang lama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu rencong. Rencong adalah senjata tradisional khas rakyat Aceh yang memiliki nilai budaya dan sejarah yang sangat tinggi. Senjata ini bukan sekedar alat perang, melainkan simbol keberanian, kehormatan, dan identitas masyarakat Aceh. Bentuknya yang khas menyerupai huruf L yang mencerminkan kalimat Bismillah dalam tradisi Islam Aceh. Rencong diwariskan turun-temurun sebagai lambang martabat dan semangat perjuangan rakyat Aceh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rencong, di mana ada desain dan material.
Rencong adalah senjata tradisional khas Aceh berbentuk pisau melengkung dengan gagang khas. Bilahnya terbuat dari besi atau baja tempah berkualitas tinggi. Sering dihiasi ukiran kaligrafi Arab. Gagangnya terbuat dari tanduk kerbau, gading gajah, atau kayu keras. Sarungnya atau tungkot terbuat dari kayu berukir halus. Bentuk melengkung khasnya memungkinkan serangan yang efektif dalam pertempuran jarak dekat. Efektivitas dalam pertempuran rencong sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat atau close combat karena ukurannya yang kompak dan mudah dibawa. Bentuk bilahnya yang melengkung memudahkan gerakan menusuk dan mengiris secara bersamaan. Dalam kondisi hutan lebat Aceh, senjata ini jauh lebih unggul dibanding senjata berat Belanda. Dampak psikologis. Rencong bukan sekedar senjata fisik. Ia membawa beban psikologis yang berat bagi pasukan kolonial Belanda. Setiap pejuang Aceh yang membawa rencong menunjukkan tekad untuk bertempur hingga titik darah penghabisan. Hal ini menimbulkan rasa takut mendalam di kalangan tentara Belanda. Simbolisme dan makna. Rencong melambangkan keberanian, kehormatan, dan identitas rakyat Aceh. Tulisan kaligrafi Bismillah pada bilahnya menjadikan senjata ini bermakna sakral dan religius. Membawa rencong berarti membawa keyakinan dan semangat jihad melawan penjajah. Warisan budaya. Hingga kini rencong diakui sebagai simbol resmi Provinsi Aceh dan warisan budaya nasional Indonesia yang tak ternilai. Selanjutnya ada rencong dalam perlawanan Aceh. Sebelum perlawanan rencong digunakan sebagai senjata seremonial dan simbol status sosial dalam masyarakat Aceh, ia merupakan bagian dari pakaian adat yang dikenakan oleh bangsawan, ulama, dan pemimpin suku sebagai lambang kehormatan dan martabat. Rencong juga memiliki makna spiritual yang mendalam, sering digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan sebagai simbol keberanian dan identitas budaya Aceh yang kuat. Lalu, selama perlawanan ketika Belanda melancarkan agresi militer, rencong bertransformasi menjadi senjata tempur praktis yang digunakan dalam pertempuran jarak dekat. Para pejuang Aceh menggunakannya dengan keahlian tinggi dalam perang gerilya di hutan dan perkampungan. Rencong menjadi pembangkit semangat juang rakyat Aceh, melambangkan tekad untuk mempertahankan tanah air. Kehadirannya di medan perang menimbulkan dampak psikologis yang kuat terhadap pasukan kolonial Belanda. Baik, kesimpulannya adalah semangat perlawanan rakyat Aceh yang tak pernah padam menjadi warisan sejarah yang abadi. Identitas budaya Aceh tetap kokoh meski menghadapi tekanan penjajahan Belanda selama lebih dari 3 dekade. Solidaritas masyarakat, kepemimpinan utama, dan kecintaan terhadap tanah air menjadi fondasi kekuatan perlawanan yang luar biasa. Rencong sebagai senjata tradisional sekaligus simbol keberanian rakyat Aceh, mencerminkan tekad yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan. Perjuangan heroik Aceh memberikan inspirasi besar bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia dan meninggalkan warisan budaya yang tetap hidup hingga ini.